Saya punya baby sister tiga hanya untuk diri saya sendiri. Gila. Masa saya kecil ya guys, pada masa Kaya raya ini. orang tua asisten bukan untuk kerja ya, asisten untuk body lotionkan badan dia. Cakap, ini kisah nyata. Gila. Sepupu saya sendiri ya. Hai, hello guys, assalamualaikum, salam sejahtera semuanya. Apa kabar ya teman-teman sahabat? Semoga selalu dalam keadaan baik dan semoga selalu dilimpahkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Oke guys, senang banget ya bisa ketemu Anda hari-hari kayak gini. Saya happy banget guys ya. Dan aku berharap kalian juga bahagia di sana guys ya. So, mengenai tentang kesenjangan ya. Sebab di setiap daerah, di setiap negara itu pasti akan ada kesenjangan antara si miskin dan si kaya guys ya. Tapi kesenjangan itu mungkin ada yang nampak, ada yang tidak nampak ya. Jadi kita akan tengok salah satu video ini adalah pengalaman pribadi di mana dia juga kaya raya dulunya ya, di Indonesia juga kaya dan akhirnya pindah ke Malaysia. Jadi dia pasti akan mengalami culture yang sangat luar biasa gitu ya guys ya, culture shock. Dimana orang kaya di Indonesia kok seperti ini, orang kaya di Malaysia seperti ini. Jadi seperti apa cerita beliau ini guys ya. Aku penasaran banget guys, sebab aku ini bukan orang kaya gitu loh. Jadi aku tidak pernah kumpul dengan orang kaya gitu guys. Dan ini adalah salah satu video yang akan kita share, dimana ini pengalaman yang luar biasa ya yang dialaminya, sebab dia sudah hidup di dua negara cuy. So bagi orang yang baru sampai di channel ini, tiada salahnya tekan butang subscribe dulu dong. Lanjut, let's go. Alright guys, ini channel daripada Cantik Van Empel ya, Empel atau Empel gitulah ya. Dan ini beliau orang Indonesia dan sudah menetap di Malaysia sebab berkawin dengan orang Malaysia. Jadi pasti dia akan mengalami culture shock yang luar biasa guys ya. Sebab dia sebelumnya kan di Indonesia, tiba-tiba harus hidup di Malaysia dan mengalami hal-hal yang unik pastinya ya. Keunikan inilah yang akan kita cari tahu ya seperti apa guys ya. Tajuknya cukup menarik ini, perbezaan orang kaya di Indonesia dan Malaysia guys, culture shock. Oke, tak perlu beli masalah lagi, link ada di description jika kalian pengen nonton videonya langsung. Bismillahirrahmanirrahim and play. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kali ini warahmatullahi. saya ingin menceritakan culture shock saya, terutamanya pribadi saya ya. Nah, ini pribadi ya. Betul-betul pengalaman pribadi saya. Jadi maksudnya macam ni lah. So kehidupan ini saya kirakan 100% untuk kehidupan, dan saya menceritakan pengalaman saya ni hanya 10% je daripada kisaran kehidupan. Jadi korang jangan berfikir saya bercerita ni, saya menceritakan memang full 100% tentang orang Malaysia dan Indonesia. No, ini hanya cerita pengalaman pribadi saya masa ke Indonesia dan sekarang saya kat Malaysia. Oke, jangan salah paham dulu guys ya, sebab ini menceritakan hal pribadinya, bukan kita hantam rata orang Indonesia seperti ini, orang Malaysia seperti ini. Jadi ini pribadinya sendiri guys ya. Jadi jangan komen negatif dulu, tengok dulu videonya sampai habis guys ya. Lanjut. Oke guys, jadi tajuk ceritanya ini ialah perbezaan orang kaya Indonesia versi Malaysia. Oke, saya cerita dari pengalaman hidup saya dulu. Pada masa saya kecil, masa arwah papa saya masih hidup, saya ada rumah banglo yang ada 9 bilik. Kaya ternyata guys ya. Masa tahun 80, papa saya pernah keluar dalam salah satu surat khabar menyatakan bahawa papa saya termasuk salah satu orang terkaya, 20 besar orang terkaya di salah satu kota di Indonesia. Ternyata orang kaya cuy. Jadi selama papa saya masih rumahnya aja hidup besar ya. Kita sekolah akan dikawal dengan 2 bodyguard. Jadi bodyguard tu akan jaga dekat depan pintu kelas kita. Sampai macam tu sekali, dan itu pada tahun 80 macam tu dia agak luar biasa. Tapi semenjak berjalannya waktu, saya tengok macam orang Indonesia ni makin banyak lah yang berbuat macam tu. Okey, contohnya satu anak akan ada satu baby sister. Jadi so kalau ada 5 anak, 5 baby sister lah. Sedangkan saya macam sangat-sangat jarang menjumpai itu dekat Malaysia. Okey, lepas tu kalau kat Malaysia mungkin ada 3 anak, just ada satu orang gaji kan yang jaga anak-anak tu or something macam tu. So lepas tu untuk saya pribadi, masa saya kecil lagi, masa saya umur 3 tahun macam tu, saya punya baby sister 3 hanya untuk diri saya sendiri. Gila. Masa saya kecil ya guys, pada masa kaya raya ini. orang tua saya bayar orang gaji 3 hanya untuk jaga saya seorang, sebab saya anak tunggal. Jadi yang satu tu ada jaga untuk makan minum saya, bibi yang satu lagi
untuk mandikan saya, bibi yang satu lagi untuk suapkan saya makan, sampai punya dahsyat macam tu sekali tau. Itu diri saya Okey, lepas tu macam nak sekolah dihantarkan kereta dengan driver tu dah biasalah. Tapi mungkin yang buat luar biasanya, kalau dekat Indonesia ni, kalau kita bayar driver, kita ada orang gaji semua-semua, dia akan layan kita macam macam berlebihan lah pada saya setelah saya duduk Malaysia So saya boleh nilai macam rasanya macam berlebihan kot. Tapi pada masa dulu saya kat Indonesia, saya rasa itu hal yang wajar sebab di sekeliling orang tinggal di yang saya kenal, semua dibuat seperti itu. Macam faham tak maksud saya? Jadi macam kita turun dari kereta, driver akan bukakan pintu. Macam princess lah ya. Macam kita nak makan, sampai rumah tu bibi terus sediakan, betul-betul sediakan pinggan apa semua-semua, kita duduk sediakan pinggan semua-semua kan. So macam ada satu lagi kisah, itu tadi cerita tentang diri saya. Lepas tu saya punya kakak sepupu perempuan itu lagi dahsyat guys. Dia punya suami kira berjawatan lah di salah satu pekerjaan di Indonesia. Suami dia berjawatan tinggi. Orang bayangkan ya, dia punya anak 3 lelaki, 1 anak 1 bibi. Lepas tu untuk diri dia sendiri pun dia punya asisten. Asisten bukan untuk kerja ya, asisten untuk body lotionkan badan dia. Siap tak? Ini kisah nyata. Gila. Sepupu saya sendiri ya. Jadi pada masa tu saya fikir macam biasa je katakan. Tapi bila saya dah kahwin, suami saya nampak, suami saya kata wow, dahsyatnya, kalah-kalahkan anak sultan lah. Sampai suami saya pun kata macam tu guys. Jadi macam ibaratnya ya, boleh sampai cousin saya tu nak kencing sampai dibukakan pintu. Nak pergi tandas pun sampai dibukakan pintu. Ini sampai begitunya sekali. Tapi itu memang real. Melampau ya. Real di kehidupan saya. Lepas tu nak makan, just tekan bell. Nanti bibi dia naik, bibi dia akan tanya, bibi dia akan kalau cousin saya tu macam malas makan kat lantai bawah, dia akan tanya masak apa, masak ni. Dia akan request lah, okay saya nak makan ni, dia bawa naik atas. Lepas tu nak pakai kasut pun diambilkan kasut dan diletakkan di bawah badan dia. Jadi so cousin saya bila nak keluar rumah, dia just pakai kasut, dia tak pilih sendiri. Dia cuma kata, "Bi, saya nak pakai beg yang kuning, saya nak pakai kasut yang hitam." Bibi tu dia sediakan semua. Tapi memang spesial dia digaji untuk tu. So asisten pribadi lah kiranya. So macam tu lah, dahsyat kan. Jadi bila saya pindah kat Malaysia, dia pun ada jugalah kawan-kawan yang kaya. Tapi tak adalah sampai macam tu sekali maksudnya. So kaya tu kaya lah, kaya yang untuk shopping, barang kat badan ni branded gitulah. Tapi tak ada yang sampai tahap macam tu ya. Kehidupan dengan pelayan, dengan seseorang yang bekerja. Itu maksud saya. Jadi masa pada tu saya ada keluar dengan kawan saya. Dia salah satu wife kedutaan Indonesia yang dapat job dekat Johor Bahru pada masa tu. So kita makanlah dekat salah satu restoran. Dia dihantar driver dan dia pun makan. Si wife-nya kawan saya ni, dia cantik dah. Okay, saya mau pulang dulu ya gitu. Saya nak balik dulu. Lepas tu dia call lah driver dia. Okay, dah selesai. Lepas tu driver dia ambil lah depan restoran tu dan dibukakanlah pintu. So saya tak terperanjat tapi yang saya terperanjat, rupanya kalau dia tak duduk Indonesia, tapi dia sebab driver dia pun kedutaan tu ambil juga depan Indonesia lah. So macam tu juga dibuatnya. Memang pattern macam ke Indonesia. Sewajarnya macam ke Indonesia akan dibukakan pintu semua. So bila saya call driver saya, saya kata saya dah selesai. Lepas tu driver saya bukan dia datang, tapi dia kata, okay, puan jalan je, saya dekat seberang jalan. Saya puan kat situ. Itu bedanya guys ya. Seberang jalan. Jadi macam tu lah culture shocknya guys. Jadi perbezaannya macam tu. Lepas tu ada lagi satu kisah, kawan saya yang pernah syuting kat Malaysia. Jadi ini lawan main saya. Masa saya pernah syuting dengan dia, kebetulan dia dapat rezeki dia syuting dekat Malaysia. Dia waktu itu main cerita tajuk 9 kalau tak silap. Lawan main dia Beto ya. Apa? Husairi ya. Beto siapa gitulah. Saya pun sempat jumpa Beto tu.
Saya sempat bergambar dengan diorang. Lepas tu, saya tanya macam mana syuting kat Malaysia kan. Sebab kita syuting kat Indonesia, kita akan dilayan. Jadi dekat lokasi syuting, pasti akan ada pekerja yang akan macam ambilkan kita air, ambilkan kita minum, yang kita boleh suruh pergi kedai, macam tu lah. So bila dekat Malaysia, kawan saya kata kita nak makan kita kena ambil sendiri. Kita nak ini, kita nak itu kena ambil sendiri. Jadi self-service. macam untuk parking pun kita akan cari parking sendiri. Kalau kat Indonesia kebanyakan tak. Jadi untuk sudah disiapkan, untuk artis atau aktornya, semuanya selalunya sudah akan disediakan tempat. Macam kursi akan diletak nama macam cantik. Lepas tu air mineral akan diletakkan nama juga cantik. So bila kita nak makan, kita cakap je lah, Mbak, tolong ambilin itu dong. Nah, nanti pekerja dekat location syuting akan ambilkan kita makan. So kita tinggal makan. Jadi macam tu lah. Jadi kawan saya kata kat Malaysia ni macam untuk di kawasan, untuk di lokasi syuting ya. Jadi macam tak heran sangat lah kalau ada pelakon tu memang dia akan tahu engkau ni pelakon. Habis tu so what? Macam tu jadinya. Kalau kat Indonesia tak guys, kita akan dijaga juga ya. Akan diagungkan macam tu. Lagi-lagi kiranya kita dah ada nama kan. Dah ada nama dalam dunia entertain. So kita sebenarnya kemana-mana lagi senang. Nak buka pintu dibukakan, ibaratnya lah, sampai macam tu sekali. So jadi macam tu guys. Jadi pada masa saya model pun, saya ada satu geng yang memang orang kaya lah ya. Kaya lah boleh dikatakan. Oh ya, orang kaya. Anak dia guys. Lepas cantik tu, ternyata orang kaya guys ini ya. Nak kata, tapi korang jangan fikir saya nak sombong atau macam mana ya. Cuma saya tiba-tiba terfikir rasanya macam best kot kalau saya bercerita culture shock antara orang sharing, kaya guys, ya? Sharing. Indonesia versus Malaysia. Jadi ini sekedar sharing ya guys. Jadi okay. So saya teruskan. Pada masa saya model ni, saya ada satu geng yang memang kiranya kaya juga. Jadi pada masa tu memang kehidupan kita ni hanya untuk bersenang-senang saling show off kalau menurut saya lah. Contoh macam kawan saya baru beli bag LV ke, Gucci ke, Hermes ke. So nanti kawan-kawan lain akan yang tu dah ada, takkanlah aku tak ada. Sedangkan kerja kita sama. Dia ada duit, tak mungkin aku tak ada duit. Jadi kita pun akan akan upgrade lagi. Kita akan beli lagi. Macam tak mau kalah. Malas lah nak pakai barang kemas. So kita semua diamond. Jadi pada masa tu, macam sekarang lah saya fikir kat rumah Indonesia tu saya ada bag LV, bagai, ada diamond. So untuk apa sebenarnya? Jadi itulah salah satu pengajaran yang saya boleh ceritakan ke anak saya. Sebab saya pun ada anak dara kan. So saya kata boleh kita berkawan dengan orang kaya, tapi kita jangan terbawa-bawa lah maksudnya. Benar. Semua benda yang kita beli dengan keadaan hanya untuk menunjuk, semua tak ada function lah menurut saya. Jadi macam tu lah guys sharing saya. Kalau korang suka dengan vlog macam ni, nanti saya boleh lagi buat vlog lain. Cerita lain lah ya. Untuk membeza-bezakan ya. Hanya untuk menceritakan. Jadi untuk korang Malaysia, korang boleh ada fikiran, oh rupanya macam ni lebih kurang kat Indonesia. So orang Indonesia pun boleh berfikiran, oh macam ni lebih kurang culture kat Malaysia. Jadi korang jangan berfikir saya nak membeza-bezakan, sebab saya dah terlampau cinta dengan kedua-dua negara saya ni. Sebab kat Malaysia pun saya dah belasan tahun. Kat Indonesia pun saya daripada lahir hingga saya umur 20 tahun lebih. Jadi tak ada alasan saya nak membeza-bezakan kedua negara. So kalau korang suka, jangan lupa tekan like, comment, subscribe. Dan jangan lupa beli all produk saya RM10 saja. Korang boleh terus jualan check dia guys. Link Shopee-nya dekat description box. Thank you guys for watching. Bye-bye. Oke guys, itu ya Cantik Van Empel guys. Link ada di description. Dan ternyata beliau ini orang kaya cuy. Dari kecil itu udah kaya banget ya. Bahkan dia punya baby sister 3 untuk mengurusi dia sendiri. Luar biasa guys ya. Dan kehidupan di Indonesia ini memang, kalau yang kaya itu memang kaya banget. Banyak sekali asisten. Ini di atas nih kan ada rumah besar itu guys ya. Itu aku pernah nampak kan kereta lalu ya, pintu pagarnya dibuka, itu dia lalu. Yang jaga ataupun satpamnya aja macam nih guys. Nah
tunduk gitu. Jadi hormat gitu loh guys, hormat banget. Jadi seperti ini, memang ini real lah ya. Ini real yang diceritakan, ini kebanyakan orang kaya di Indonesia memang selalu banyak punya asisten gitu guys ya. Dan kebanyakan juga mempunyai asisten pribadi yang melayan dia guys ya, untuk ambilkan bag dan lain sebagainya. Ini real ya, sebab dia juga orang kaya pasti akan berteman dengan orang-orang kaya juga. Yang saya tidak suka ini yang suka show off ini guys ya, sebab itu menurut aku sih sangat berlebihan banget ya. Jadi Cantik ini sudah pindah di Malaysia dan dia merasakan culture yang dialaminya. Ternyata di Malaysia orang kaya pun itu biasa-biasa saja. Kalau bisa itu self service ya, layan diri lah intinya. Jangan sedikit hal ambil sana itu menyuruh orang kan ya. Tapi di Indonesia ini mungkin ya memang itu dibayar untuk itu gitu loh, untuk pekerjaan tersebut guys ya. Jadi ya tidak ada salahnya juga sebenarnya, tapi sebab orang itu juga membutuhkan pekerjaan itu gitu. Jadi kamu aku bayar ini untuk melayani aku. Jadi why not juga kan guys ya, sebab dia mempunyai uang. Jadi betul juga ini mengalahkan anak sultan guys ya. Kita coba akan tengok komenan di bawah adakah hujatan guys ya. Jadi sama-sama lihat guys. Oke, kita lihat nih dari sini ya. Azhar Moh, jurang perbezaan taraf hidup antara orang kaya miskin agak besar jika kita menetap di kota-kota atau bandar. Yes, benar sekali. Pengalaman menetap di Filipina juga membuka mata saya melihat keadaan orang kaya yang kehidupan mereka sangat mewah dan lingkungan penempatan mereka juga amat private. Alhamdulillah jurang perbezaan taraf hidup di Malaysia walaupun masih ada antara orang kaya dan miskin bandar, tapi masih dapat hidup dan bergaul, malah disantuni antara satu sama lain. Semoga Malaysia terus kekal makmur dan aman sentosa. Nah ini aku setuju banget guys ya. Walaupun memang di setiap negara ataupun di setiap destinasi itu akan ada kesenjangan ya antara si miskin dan si kaya guys ya. Sebab itu kalau di Malaysia ini agak berbeza sedikit, dia bisa bergaul lagi. Contohnya aku pernah duduk di kawasan area, bukan duduk sih, pernah ngopi di area apa ya, Kajang. Itu banyak sekali Melayu yang kaya kan guys ya. Itu ngopi bareng santai walaupun rumah banglo dan lain sebagainya guys ya. Luar biasa, respect. Jadi kita bisa belajar di sana juga gitu loh guys ya, bahwa kita kaya ini hanya titipan cuy, bukan punya kita semuanya sampai kita bawa ke surga ataupun bawa ke alam lain nanti guys ya. Pasti kita akan tinggalkan juga jika kita memang sudah tiada di dalam dunia ini guys ya. Lain negara lain pula adat budayanya, begitu di Malaysia dan Indonesia. Di Malaysia kita tidak akan menghormati orang-orang kaya yang sombong serta sering memamerkan kelebihan tentang kekayaannya. Kita amat menghormati orang-orang kaya yang baik hati serta tulus dalam membantu orang-orang yang susah dan dermawan, berzakat, banyak menginfak, mewujud pekerjaan. Dengan ini sudah pasti mengeratkan lagi hubungan sesama golongan kaya dan miskin serta mewujudkan masyarakat yang harmonis. Oke guys, betul sekali ya. Jadi apa pandangan kalian guys ya? Silahkan drop komen di bawah. Kalau aku sih memang ya gimana ya guys ya, kalau aku kaya terus aku bayar orang untuk melayani aku ya, maksudnya ini melayani menjadi asisten pribadi, ambilkan itu ambilkan ini, ya juga tidak ada salahnya juga. Jadi kita respect dengan dia, kita tidak langsung pijak dia maksudnya ya, jangan kita hina dia dan lain sebagainya. Sebab ini memang pekerjaan khas untuk melayani aku gitu guys ya. Jadi tidak ada salahnya juga sih menurut aku. Tapi ya kalau di Malaysia kan kebanyakan self service ya, seperti mbaknya bilang tadi, Mbak Cantik. Sebab di sana pun banyak sekali punya temen yang orang-orang kaya juga, sebab dia orang tajir loh guys. Jadi luar biasa guys ya antara perbedaan ini. Tapi ya itu tadi, kembali lagi ke setiap daerah pasti beda cara di Malaysia ataupun di Indonesia. Jadi beda cara dan beda budayanya gitu loh guys ya. Apapun ya kita tidak membezakan di sini. Ini adalah pengalaman pribadi daripada Mbak Cantik. Jadi jangan kondem ataupun komen yang negatif guys ya. Jangan bergaduh di ruangan komen. Selalunya ada aja yang bergaduh guys ya. Sebab ini pengalaman pribadi loh ya, pengalaman pribadi Mbak Cantik ini guys ya. Jadi apa pandangan kalian? Silahkan drop komen di bawah dan bagikan like, komen, dan share ke teman-teman Anda semuanya. Mungkin sekian dulu guys untuk video kali ini. Terima kasih yang sudah klik video ini dan menonton sampai habis. See you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.